Nah ini orang 5.000 orang perlu dikasih makan, disuruh dikasih makan oleh 12 orang murid. Sebenarnya secara spontan mereka bisa bilang, dari mana duitnya Tuhan? Saudaraku, kalau saudara pelayan Tuhan, kalau mau berdoa untuk terjadinya mujizat, salah satu sikap hati yang pertama yang harus kita miliki adalah dasarnya belas kasihan. Kalau kita berdoa untuk orang dilawat, diberkati Tuhan, dasarnya ingin menunjukkan kita diurapi, tidak terjadi apa-apa. Dasar Yesus melakukan mujizat. Kalau saudara baca, ada orang yang lumpuh disembuhkan karena apa? Yesus merasa belas kasihan. Lazarus dibangkitkan dari antara orang mati karena apa? Yesus hatinya masgul, tersentuh dengan Maria. Jadi saudara, kalau dalam pelayanan, kalau kita mau melihat ya, ada terjadi lawatan Tuhan, bahkan saudara mendoakan orang sakit, mendoakan orang yang sedang punya persoalan, kita mendoakannya dasarnya belas kasihan. Makanya hati dalam pelayanan itu belas kasihan. Sikap hati yang seperti inilah yang akan membuat mujizat terjadi dalam hidup kita. Menjelang malam murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, Tuhan, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Nah ini orang 5.000 orang perlu dikasih makan, disuruh dikasih makan oleh 12 orang murid. Sementara 12 orang murid ini sudah enggak kerja lagi seperti dahulu. Mereka ketika dipanggil meninggalkan jalannya, meninggalkan perahunya, mereka ikut Yesus. Sebenarnya secara spontan mereka bisa bilang, dari mana duitnya Tuhan? Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Mereka tidak langsung menolak perintah Tuhan. Mereka bahas apa yang ada pada mereka. Maka rahasia terjadinya dari kekurangan menjadi berkelimpahan yang pertama, harus ada kesepakatan. Saudara, ketika Yesus perintahkan muridnya untuk memberikan makan, mereka tidak menolak. Mereka mau, tapi mereka katakan, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti 2 ikan. Berarti mereka sebenarnya sepakat dengan Yesus untuk mereka memberi makan orang banyak itu. Hanya mereka ceritakan ketidakmampuannya. Tapi yang ada pada mereka, mereka ceritakan. Maka sekali lagi, untuk rumah tangga diberkati, harus ada kesepakatan. Suami istri harus sepakat. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara diam bersama dengan rukun. Saudara, supaya berkat itu datang dalam rumah tangga, harus ada kerukunan. Maka saudara, kalau saudara mau melihat gereja ini bertumbuh, diberkati, terjadi pelipat gandaan jiwa-jiwa, kita harus mulai belajar dengan kesatuan. Kesepakatan, kerukunan, satu hati, satu iman, satu pikir, dan satu roh. Dalam rumah tangga saudara harus sepakat. Makanya suami istri itu tolong bicara apa kira-kira yang mau dikerjakan. Suami istri itu harusnya bicara, kita apa, mau kerjain apa supaya terjadi pemulihan dalam keluarga ini. Sekali lagi, kalau saudara mau melihat kekurangan berubah menjadi kelimpahan, saudara harus punya kesepakatan. Punya kesatuan hati, suami istri, makanya jangan berantem mulu. Jangan saling merendahkan, jangan saling menyalahkan. Sekali lagi katakan, kita harus saling mengasihi. Kita harus saling mengasihi. Sepakat.